itu untuk membuka hati. Jadi hati itu buka. Ya, jadi dengan lafaz Allah tadi hati itu terbuka, lapang. Ya, kemudian ucapkan kalimat hu untuk membuka rasa kita, jasad, nyawa, rasa. Jadi harus ada tingkatannya. Kalau kata bahasa kita mah kurung ka kuring, kuring ka abdi, abdi ka Gusti. Nah, kurung itu amalannya la ilaha illallah. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya. Jadi zikir la ilaha illallah dilatih di mulut itu untuk bisa menghidupkan hati. Jadi alat menghidupkan hati la ilaha illallah. Terus kalau hatinya tidak dihidupkan dengan talqin, apa yang dihidupkan? Wa aqimi sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat Allah. Kalau sholatnya nggak bikin ingat Allah, jadi ibadah itu ada tempatnya. Makanya kalau dzikir khafi jangan nggak boleh diucapkan di mulut, karena itu wilayah hati. Ya, wilayah rasa kalimat huwa, ada tempatnya. Jadi mulut itu la ilaha illallah. Nama Allah yang diganti menjadi lisan namanya la ilaha illallah. Jadi menyebut la ilaha itu sama dengan menyebut nama Allah di dalam hati. Jadi ada tempatnya gitu. Ya. Dalam hati bukan la ilaha illallah. Cara manggil Allah dalam hati nyebutnya Allah, Allah, Allah. Maka terbukalah rasa, keluarlah kalimat hu, bukan hu, bukan itu. Kalau hu dari mulut kita tidak. Kalimat hu itu yang nyuruh Allah. Ya. Nama Allah juga yang nyuruhnya Allah. La ilaha illallah itu yang nyuruhnya Allah. Karena yang nyuruhnya yang punya nama, jadi sampai kepada yang punya nama. Makanya kalau orang ditalkin oleh orang yang belum sampai kepada Allah 1000 kali ucap la ilaha illallah, di situ aja muter, namanya takror. Jadi nggak berjalan di situ, muter. Perasaan teh lari teh udah 1 jam tapi didirkeun jalan di tempat kayak itu yang kayak tempat lari yang diam di tempat itu. Kayak sepeda statis di goes 5.000 kali gini dinya udah temaju bana Jadi kata Abah Awas, dosa paling gede itu bukan zina judi, tidak mau punya guru, zalim kepada badan sendiri, tidak selamat di akhirat karena tidak mutalkin. Ketika dosanya tidak mutalkin itu. Nah, kita juga tahu setelah ditalkin. Yang belum tahu mah ya ngoyor we angker. Jadi kualitas talqin itu bukan kalimatnya, tapi siapa yang menanamkan. Sok lah nama contoh gini ya, ada perempuan nanti punya nomor HP, diambil sama kita teh nomornya, terus si telepon, neng cantik amat, ngamuk gak? Ngamuk orang, tahu dari mana nomor saya, marah. Namanya nyuri. Terus dikasih sama orang, tahu nomor diambil dikasih ke orang, ngambek nggak sama yang ngasihnya? Ngambek. Nomornya sama, tapi yang ngasihnya bukan kesayangan Allah, marah. Ngapain nomor-nomor saya dikasih sama orang? Beda lagi. Ya, tapi kalau yang nyuruh, bang apa? Abang kan kakak saya. Ada cowok tuh cakep, saya senang sama dia. Boleh nih dikasihin nomornya? Boleh. Kasihin sama abangnya nih nomornya. Yang cakep nelfon. Neng cakep amat, iya dong. Kenapa nih? Itu bahasa aja begitu. Jadi yang mahal itu sebenarnya bukan talqinnya, tapi siapa yang mentalkin. Ya. Jadi kalau Mang Ayung punya guru si A, punya guru si B, nah kedekatan dengan Allah itu berpengaruh kepada yang ditalkin. Oh saya mah alkinya Torikot Naksabandia sono dari Jawa. Oh saya mah dari Abah Awas. Nah Abah Awas yang sama yang Jawa itu kedekatan kepada Allahnya beda mana, kuatan mana? Itu berpengaruh. Ya coba kalau seorang anak perempuan cantik punya kakak, kakaknya kakak kesayangan. Neng mau nggak saya jodohin sama abang, sama temen ya gimana abang aja lah percaya. Namanya kakak sama adiknya pasti ikut aja. Gitu. Ada orang yang nawarin, Neng mau nggak ditawarin sama A? Kamu elunya siapa? Kakak bukan, orang bukan, marah dia. Oh, gitu.
Jadi talqin itu perintah kepada siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi nunjuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nunjuk lagi Hasan, Husain, sampai kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, terus lagi sampai kepada Abah Anom, sampai kepada Abah Awas. Nah, orang-orang yang ditunjuk ini mah punya kedekatan dengan Allah yang istimewa. Kenapa? Bukan dekat, didekatkan oleh guru yang sebelumnya. Makanya dalam Al-Quran ada ibadah yang melalui silsilah lebih utama daripada yang tidak. Orang-orang yang tidak paham silsilah itu apa? Menurut mereka yang sanadnya tidak putus. Jadi kalau hadis itu sanadnya nggak putus. Padahal silsilah itu adalah orang yang dibenarkan oleh orang yang sudah dibenarkan. Maka jadi benar gitu. Jadi kalau ada anak muda masuk akabri, keluar langsung letnan 2. Kopral yang sudah kerja 10 tahun mau tidak mau harus hormat orang dia. Lu kemarin bocah yang latih 2. Pangkatnya kapten ya mau tidak mau ditutup. Benar. Ya. Jadi yang diperintah itu Abah Awas. Iya. Oleh siapa? Oleh Allah. Maka yang ditanamkan oleh Abah Awas pasti mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena yang ngasih namanya percaya kepada yang memberi nama. Jadi menyebutkan nama la ilaha illallah itu harus dari mulut orang yang diperintah oleh Allah yang sudah menjadi kekasihnya. Begitu. Jadi jangan sembarangan. Kalau harus ke Abah Awas, bukan harus ke Abah Awas. Siapa aja boleh nyebut nama Allah. Tapi yang diberi nama oleh orang yang sudah menjadi kekasihnya pasti sama. Ya, coba seorang anak ya yang percaya kepada bapaknya mau jodoh, neng ini cowok cakep, soleh, bapak pengen mantu bapak dia, mau nggak? Ya kalau bapak percaya ya iya aja, kan begitu. Bener. Jadi hati-hati. Jangan masalah dikir. Di YouTube juga ada yang mengijazahkan dikir. Ada yang mengijazahkan dikir nafas di YouTube ada. Oh, ini lebih hebat, ini lebih hebat. Dikir nafas tuh begini. Kata yang kiai ini begini. Kata dia, Anda dengan mendengar di YouTube aja udah sah mendapatkan dikir nafas. Enak banget. Lu siapanya? Nah, inilah namanya terkecoh. Dikir itu apa? Ingat kepada Allah. Yang diingat siapa dalam zikir? Allah. Apakah Allah nggak mau diingat? Nggak mau sama orang yang disukainya. Coba kita diingat-ingat sama orang yang nggak disukai. Ada ibu-ibu cakep punya anak diingat-ingat sama gembel mau. Allah juga sama. Ya, diingat sama orang yang tidak Allah sukai itu. Makanya apabila Allah akan menjadikan seorang hamba kekasihnya, menjadikan hamba kesayangannya, maka Allah buka dadanya dengan zikrullah. Jadi orang yang ditalqin itu orang yang ruhnya dikasih oleh Allah. Makanya ditanamkan nama Allah. Jadi bersyukur punya talqin itu. Nah melalui walinya itulah kita dibawa menghadap kepada Allah. Jadi mahal punya guru itu. Jadi thariqat itu bukan kita, Syekh Mursyid guru kita. Kita dibawa, yang mau kata apa? Abah bawa. Mana yang mau itu? Yang mengamalkan dikir ini. Berarti mau. Kata Abah, mau dibawa ke Allah? Udkhulu habisalamin aminin. Mau terbang ke Allah? Mau apa? Amalkan. Setiap mengamalkan mau. Yang ngamalinnya paling ketat berarti maunya. Kita kalau ngajak orang mau banget, senang nggak dibawanya? Senang. Mau nggak? Tahu ya mau apa enggak ya? Tinggal aja udah di sini. Mau enggak ya udah. Mau enggak? Muat tinggal aja. Mau enggak? Mau banget. Ayo naik tuh. Naik mobil naik. Ya. Gitu. Jadi kita ini semangat. Ya, anak kecil SD kelas 6 udah mau talqin. Dari mana? Jangan sembarangan. Allah berfirman, anak yang haus dengan spiritual itu akan mendapatkan daripada aki-aki yang 70 tahun belum mikir. Terus bau tanah can mikir akhirat kan? Pagawena ngusuk kan? Terus aki-aki geus bau tanah ngusuk bae. Budak leutik eta SD. Ya. Hayang ngentalkeun coba. Bener ya lah, nanti bener sudah dikirna bener. Tidak sembarangan. Maunya Allah.
Ya, alhamdulillah. Jauh-jauh Manakiban ke sini, pada semangat ini Manakiban. Maunya Allah, pilihan Allah. Kalau bukan tidak bisa. Mengamalkan juga pilihan Allah. Saya mau ngamalin teh malas. Cintanya Allah juga mah segitu. Saya mah semangat, menggebu-gebu. Ya cintanya Allah. Coba kamu suruh apel punya pacar, daek-daek hante-hante. Di pika bogoh da asa gote ke bogoh teh. Dari pika bogoh daripada teboga ke bogoh kan baiklah. Jadi ngamalkan aja. Kan mereka putus pek kita mereka terus daripada batur ngobrol mana we kamu orang gitu daripada teboga ke bogoh. Gitu. Ada yang lain, cinta mati, bener-bener bucin udah. Pokoknya mah kalau kata pacarnya, Kang datang siap, hujan gede-gede, wah jauh-jauh ke daek, mau hitam ke orang rombong jumpa, rombong dari Karawang pas sambil Karawang jauh hitam. Jadi rela bogoh gede jadi itu untuk bogoh masa muda tuh jauh-jauh gitu. Di apelan kok mau hitung ke rombong kok itu jauh apel tuh ibu mau hitung itu apel lah yang bukan ngalamar kan itu jauh ya itu tanda berarti benar gitu. Ya alhamdulillah jadi yang mahal saya mau itu jadi jangan sembarangan ya jadi ucapkan kata Allah la ilaha illallah. Jadi kalau sampean dikir la ilaha illallah itu yang dikejar ismudatnya la ilallah la ilaha illallah hiduplah hatinya dikir 165 hirup nanti 10 tuh 10 ini dikir lagi jadi berapa yang masuk ke dalam hati jadi alat menghidupkan hati la ilaha illallah ya. Jadi nggak begini nih wah kata Mang Nata saya mau ngelatih tawajuh terus nggak bisa. Udah keterangan Allah jadi du imanakum bikasrati bikauli la ilaha illallah. Kalau ingin hatinya kokoh kuat dikir la ilaha illallah dengan mulut. Kok kenapa harus dikir dengan mulut? Kan dikir tawajuh lebih mantap nggak bisa. Karena penghalang hati hidup mengingat Allah itu adalah hijab yang ada di badan dohir ini. Ya, dengan sifat malas, tawajuh juga malas. Kalau mata ini banyak dosanya, maka kata Imam Syafi'i, banyak kelezatan ibadah itu akan hilang. Dia mau lobatin tempat tempo, cucunguk terus tempat tempo, segala di tempo, ayo nu mandi intip, ayo nu goreng dengekeun, nah itu menghalangi hati. Kata Imam Syafi'i, kenapa orang tidak lezat ibadah? Karena kita tidak bisa membawa mata. Makanya dulu ada buku karangan saya namanya Riyadoh judulnya itu. Orang-orang Jakarta senang. Ini kitab apa? Mantap banget. Diamalin tuh isi kitab. Karena bingung pengarangnya nggak ada. Pas main ke satu rumah, ibu-ibu lagi jualan tas. Pas dibuka di komputer ada tulisan, di bawahnya tulisan bye gitu. Ustadz Masuri di situ. Oh berarti kitab ini yang bikin Ustadz Masuri. Langsung bikin Yayasan Jakarta ngumpul. Kitab haram, kitab musyrik. Nah, tadi kan diamalkan kemana anak. Bakar. Akhirnya Ikhwan yang jualan tas bilang, kalau mau beli tas sama dia, sama aja bertransaksi dengan kafir, lebih dari kafir. Mendingan sama orang Kristen sekalian sama dia. Tasnya jadi haram. Kenapa? Punya tulisan itu kejem amat orang gitu. Uang ngamuk lah, dalam mata ngamuk. Ipadnya jadi cangkeng ngamuk. Barang pagi ngomong, saya lagi ngobatin, kata dia. Ada ini nih anak muda dari mana nih? Biasa aja dekat dari situ. Bisa ngobatin kayaknya. Alhamdulillah, insya Allah. Aduh, bapatin sakit pinggang. Ya udah sekalian diobatin. Wah luar biasa ini. Ini energi dikir ini. Kuat banget, langsung sembuh ini. Makasih anak muda. Saya teh anak muda. Nama teh siapa? Biasa aja. Nih Ustadz ya, ada orang musyrik, kafir. Bener-bener orang paling jelek. Ingetin. Namanya Ustadz Masuri, orang Bekasi. Oh gitu Pak? Iya. Itu mau gak bener tuh, gak bener. Kalau antum kan tenaga dalamnya dari Abu Anom, kan langsung sehat, mantep banget. Kalau Ustadz Masuri hati-hati ya, di Bekasi itu ada Ustadz paling sesat. Nama Ustadz Masuri, oh gitu Pak? Iya. Bapak tau orangnya? Enggak, cuma namanya udah kenal.
makanya saya haramkan dekatnya. Katanya mau batin mana yang aing gitu. Ya mau jalan mata gitu. Ya. Contoh geus aya deui Ustad berbagur ajak orang jajan bakso Ustad. Wah lahapna. Hatur nuhun cenah Ustad. Ari Ustad teh saha? Ikhwan Ustad Ali nama. Oh Ustad Ali. Aya teh Ustad di daerah dia cenah Bekasi. Ketemu bener-bener. Namanya tuh Ustad Masuri ngaranna teh cenah. Ieu mah Ustad Ali, itu mah Ali Masuri cenah ngaranna teh. Aya mah paling di jajanan bakso. Jadi we ulang teh ngapakeun. Teh nyahoan banget teh cenah teh. Jadi ada riadoh mata. Jadi ngelatih kalau dikir kurang nikmat itu mata diriadohkan gitu. Jangan kemana-mana di rumah we nggak nonton apa-apa diem we. Ngelatih gitu ya. Jangan banyak yang dilihat gitu. Itu supaya nikmat. Jadi nikmatnya sebenarnya ada di mata, di kuping, di hidung, di mulut. Makanya kalau ingin nikmat jaga panca indera. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau ingin hati hidup, dikir yang banyak. Nggak bisa pakai yang lain, dikir yang banyak. Tapi dikir biar mantap, sholat dulu. Makanya dikir yang paling utama sehabis sholat. Saya mau dikir sebelum sholat, dikir dulu, boleh. Sholat sunat dulu. Sholat sunat aja. Gelar sajadah, udah. Kata Abah biarpun di rumah, sholat tahiyatul masjid. Karena hakikat sujud itu sejadah. Jadi masjid itu sujud hak syariat, sujud hakikat di mana digelar sajadah, maupun di rumah tahiyatul masjid baru dikir. Datang waktu sholat dikir deui. Itu mencari kekuatan. Jadi kalau bapak-bapak itu belajar seumur hidup bagaimana zikir la ilaha illallah menghidupkan hati. Itu namanya syahadat. Syahadat sejati itu mengukur diri sudah sampai di mana ibadah kita. Ingat kepada Allah. Paham ya? Orang mah syahadat teh asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Tidak Tuhan selain Allah. Apa ada Tuhan selain Allah? Banyak. Tapi Tuhan kita Allah. Makanya begitu Bapak dikir diuji oleh Allah itu. Dikirnya, sholatnya ingat Allah nggak? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kemana? Ingat ke Allah pakai selain Allah. Nah, kalau belum ingat kepada Allah, berarti masih ada yang selain Allah. Berarti kelas kita, kelas apa? Kelas yang belum ke Allah. Makanya syahadatnya, bersaksinya masih bohong. Makanya iman itu bersaksi. Kata Abah Suku, apa iman itu? Bersaksi. Bersaksi apa? Satu, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Mana diujinya? Di waktu dikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hidup hatinya. Dikir 200, ingatnya 200. Berarti syahadatnya tau. Berarti itu namanya Islam sejati, syahadat sejati. Makanya kata Sunan Gunung Jati, ketemu dengan Syekh Sam dari Mesir, kitabnya sekapal. Mau ngajak debat. Begitu ketemu, kata Syekh Bentong, ya, orang Jawa mah, orang Cirebon mah tidak butuh kitab sekapal. Yang dibutuh syahadat sejati. Begitu dibawa talqin, Syekh Sam ditenggelamin aja kitabnya. Capek-capek gua belajar kitab yang masuk hadrat Allah ya hanya ini. Hafal kitab 1000, tidak bisa ngetuk pintu Allah. Ngetuk pintu Allah itu dengan la ilaha illallah. Mana ngetuk Allah teh? Apa Allah punya pintu? Sigana Allah tuh buka pintu gede, tok tok tok. Allah. Cok Allah teh, naon maneh ka dieu? Kelo teh tidak. Mana pintu Allah itu hati. Hati itu pintu Allah. Kalau ingin mengetuk Allah, hidupkan hati dengan la ilaha illallah. Kenapa harus la ilaha illallah? Karena banyak Tuhan selain Allah. Apa Tuhan mata? Yang enak dilihat. Sehingga lupa kepada Allah karena banyak yang dilihat, berarti Tuhannya banyak. Mata banyak yang dilihat. Ya, Mang Ayung enak we denger nyanyi. Oh, denger nyanyi. Kalau nyanyi religi ke poho ke Allah nih. Berarti nyanyian itu Tuhannya kuping Mang Ayung. Itu apa saja yang bikin lupa kepada Allah itu Tuhan selain Allah. Kalau Tuhan Allah yang menghidupkan hati.
Makanya kalimatnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mata, ingetin kamu ke Allah. Makanya mau mandang Syekh Mursyid, ingat Allah. Berarti mata itu syahadat. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang memberikan melihat. Kuping dengerin ngaji begini, dengerin baca Quran, baca Quran enak, antum lah yang bacanya enak suaranya. Ya, makanya perintah Rasulullah kalau baca Quran ada yang paling jago, baca yang paling jago. Orang mah harga Ustaz Apin itu sangat eleh tak ori payah namanya serah bongkokan mangga si payun jang. Tapi itu sepuh tapi ada eleh seorang. Payah namanya cari yang paling ahli, cari yang paling merdu. Makanya bacalah Al-Quran seperti orang menangis. Jadi harus menyentuh, lain bari juli. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya yang seperti orang menangis itu menyentuh kol enak. Suaranya melengking. Gitu. Orang mah tuh bisa gitu. Orang mah ditarikan gitu kan nggak gawe nih. Kori waktu. Ada 5 menit 10 menit teh enggak nang. Eno ajan ya. Lamun di Bekasi mah ada pada dangun ajan teh. Allah. Capek kuping teh. Allah. Itu di balai dong. Ngadengin ajan teh pantesan jin teh panasin ngadengin ajan teh. Kurangnya ngadengin ajan teh panas kok. Oh jin. Anu geunaheun Al-Qur'an teh. Bagus gitu. Ada kori. Jadi di pada dewa loba kori. Mau nulisin kori. Pak Gopur kori bagus opat ya teh kori hungkul. Kalau kesadap itu penjaga gawang ngomong kori tah kepaksa kan. Kepaksa kori kepaksa. Gitu. Pepet gitu. Diputul Arifin ya saya hiji-hiji nah sadakit eta we hiji. Dieu mah loba. Kori alhamdulillah. Rupa-rupa mana kibanya kelebihan kori anu kekurangan kori ya itu rupa. Ya senang. Alhamdulillah. La ilaha illallah itu menghilangkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu gas la ilaha itu menghilangkan Tuhan-Tuhan selain Allah untuk menuhankan Allah di mana? Dalam hati. Makanya saya sering tiap hari ngajarin bagaimana zikir la ilaha illallah yang menghidupkan hati. Itu. Nah, lapan Allah itu menghidupkan rasa kepada Allah. Supaya merasakan Allah. Jadi kalau di dalamnya sudah mantap, merasakan adanya Allah. Begitu. Itu tingkatan dikit itu syahadat itu. Ya, jadi syahadat teh urang mah bapak orang yang bapak geus Islam teu kudu syahadat deui. Cek saha, mana tiap hari teh san syahadat itu kayak ge. Syahadat sajati. Jadi kontrol diri di hadapan kalau kita nanya, saya itu di hadapan Allah hari ini siapa? Tanya di waktu zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamu dikira poho wae aral. Berarti di hadapan Allah teh aral ka urang teh ka apa? So, ayeuna kieu aya pamajikan pergi ka sabeleun, urang teh hoream. Gua teh sabeleun gitu. Apa gitu. Cak Allah kayak gitu. Sia teh. Sawet Allah itu gimana kita? Makanya ada Allah itu gimana prasangka kita. Kalau kita jelek, ya. Makanya dzikir itu untuk supaya kita tahu. Makanya ilmu marifat mengenal diri itu di waktu dzikir. Ada orang nanya ke saya, Kiai, belajar mengenal diri di marifatnya bagaimana? Dzikir. Sok ukur. Sholat 4 rakaat, ingatnya berapa, lupanya berapa, ukur. Kalau sudah bisa paham ingat Allah, berarti ukuran manusia. Jadi ukuran manusia di hadapan Allah dzikirnya. Begitu. Karena kalau orang sudah benar dzikirnya, mulutnya benar, hidungnya benar, matanya. Abah, ada wakil talqin kalau ngomong kasar banget menghina orang sampai goblok-goblok dikeluarin. Wakil talqin dzikirnya getol, pesantrennya gede. Masuk TV lagi. Kata Abah. Kalau dzikirnya benar tembus ke dalam hati, tidak akan nyakitin orang. Nah, ukuran dohirnya ke manusia. Mulutnya baik, nyenengin orang, disenengin orang, orang senang ke dia, dia senang ke kita. Ya, itu ukuran manusiawinya. Ukuran Allahnya adalah hati yang dikit. Jadi untuk coba kita suami pengen nggak disenengin istri, istri ibu-ibu pengen nggak disenengin suami, nggak usah berpikir. Jadi saja hamba Allah yang soleh. Kalau kitanya sudah soleh, pasti
orang soleh nyenengin orang soleh. Kalau ada orang soleh tidak senang kepada orang soleh, solehnya bohong. Hanya orang soleh yang tidak suka kepada orang soleh. Makanya Nabi Muhammad dibenci orang kafir. Orang Islam cinta. Ya. Yang benci ke guru kita itu iblis. Makanya orang yang benci kepada wali Allah itu golongan iblis. Yang cinta la ilaha illallah cinta Allah. Yang benci la ilaha illallah benci Allah. Belajar gitu ya. Jadi pikir orang pertama tiada Tuhan selain Allah. Tingkatan kedua tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Makanya waktu ibadah harus ingat Allah. Latihan. Paham? Naik lagi ke tingkatannya. Nah ini ngisi hati. Tidak ada perbuatan, semuanya milik Allah. Angkat lagi itu tingkatannya luar biasa itu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah udah lewat. La ilaha illallah. Jadi yang pasti disembah kecuali Allah, sudah khusyuk itu salatnya. Baru masuk ke wilayah tauhid, tidak perbuatan milik Allah. Maka hari itu Allah berfirman, maka yang berbuat adalah aku. Jadi dikirnya bukan kita ke Allah, Allah ke kita, terbalik. Makanya setiap dikir nikmat. Kenapa? Yang dikirnya Allah. Doanya terkabul orang yang doanya Allah. Tidaklah seseorang mempunyai keinginan yang terkabul, karena sebelum ada keinginan, aku sudah mengabulkan. Aku berikan keinginan ini supaya kau bersyukur. Lagi duduk deh. Aduh, asa hayang duren ya teh. Tahu-tahu ada yang ngasih, kok terkabul ya? Baru mikir sudah terkabul. Kenapa? Karena yang inginnya Allah. Meminjam pikiran kita supaya berpikir. Makanya wali Allah ngedoa bukan kemauannya. Allah yang nyuruh, makanya doa terkabul. Ayo orang lu hayang. Cek Allah mana itu mikir. Ini kopi lagi beli. Mangga.